Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita bisa hadir dalam kajian bahasa Al-Qur'an 4. Alhamdulillah, dan kita akan melanjutkan bahasan kemarin. Kita bicara pertemuan yang lalu tentang perumpamaan yang Allah munculkan. Ya, perumpamaan yang Allah munculkan orang mukmin dan orang kafir. Kita lanjutkan pertemuan hari ini. Baik. Yuthabbitullahu alladhina amanu ay yu'akkiduhum. Artinya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Yuthabbit, meneguhkan. Yuthabbit sama dengan yu'akkid, menguatkan. Bil qawli tsabiti ay ala kalimatit tauhid. Allah meneguhkan dengan bil qauli tsabit. Apa yang dimaksud dengan qauli tsabit? Yang dimaksud dengan qauli tsabit adalah kalimatit tauhid, yaitu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, wa alal imani, dan atas itu Allah meneguhkan hati orang-orang mukmin itu dengan dua perkara. Pertama, dengan cara mengucap la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Itu yang kedua, dengan iman, dengan melekatkan iman. Maka ibu-ibu jamaah yang muliakan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Maknanya adalah pesan Nabi kepada kita, perbaharuilah imanmu gitu. Perbaikilah, perkuatlah imanmu itu dengan banyak membaca la ilaha illallah. Itu bacaan yang dibacakan secara sungguh-sungguh, secara serius, penuh dengan perhatian, penuh dengan penghayatan, penuh dengan kekhusyuan. Maka bacaan kalimat tauhid atau la ilaha illallah itu akan dapat meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita. Baik, kita lanjutkan. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Ai fi hadhil hayat, yaitu fi hadhil hayat, di kehidupan ini. Fala yazighuna, maka mereka tidak akan terpleset, tergelincir, ya, terpedaya. Wala yuftanuna, dan mereka itu tidak akan terfitnah, ya. Yuftanun, difitnah. Jadi kalau iman mereka teguh, itu iman mereka mantap lantaran gitu senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah dan memperkuatnya dengan kalimat tauhid, maka orang-orang seperti ini insya Allah tidak akan tergoyahkan imannya, tidak akan terganggu imannya, tidak akan kepleset imannya itu. Wa fil akhirati, dan di akhirat kelak nanti, yakni inda su'alil malakaini fil qabri, sebelum masuk akhirat, yaitu ketika ada pertanyaan dari malakaini, dua malaikat, fil qabri, ketika ada dalam kubur, kama qala fil hadits syarif. Jadi keimanan yang teguh itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu kita butuhkan pertama di dunia ini nih, karena dengan itu kita tidak terombang-ambing. Yang kedua, kemantapan iman itu akan bermanfaat bagi kita, sangat bermanfaat bagi pemiliknya itu ketika nanti dalam kubur, ketika ditanya oleh Malaikatul Munkar wan Nakir, misalkan seperti itu, ditanya, maka keimanan yang dimiliki, keteguhan iman yang dimiliki itulah yang akan memberikan kemudahan ketika dia menjawab soal-soal dari para malaikat. Baik, itu dijawab di hadis. Apa bunyi hadisnya?
Al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang muslim itu ketika ditanya dalam kubur itu syahida, maka dia mempersaksikan. Dia mengucapkan, aku bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka seperti itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah, yusabbitullahu alladzina amanu. Allah meneguhkan, Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan lantaran membaca tahlil. Tahlil itu berarti kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka hatinya akan menjadi teguh. Keteguhan yang dimiliki itu akan bermanfaat waktu dia di dunia dan juga bermanfaat waktu dia di alam kubur, terlebih nanti di akhirat. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Wa yudhillullahul zalimin. Yudhillu, kemarin kan sudah. Kalau terjemahannya kan begini Bapak Ibu nih. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Padahal kesesatan itu bukan disesatkan oleh Allah, tapi disesatkan itu karena mereka sendiri yang menyebabkan diri mereka sesat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti bujuk rayu setan, gitu ya. Maka itu yang diingini ya sudah terjadilah itu. Maka seakan-akan Allah yang menyesatkan. Padahal mereka sendiri sesungguhnya ada usaha. Setiap manusia punya potensi untuk menyimpang, usaha untuk menyimpang, maka terjadilah kesesatan. Gitu ya, hukum Allahnya begitu. Maka seakan-akan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Ai la yahdihim fil hayati. Maknanya adalah kalau mereka terus-menerus pengen kesesatan, maka Allah tidak memberikan hidayah fil hayati, di dalam kehidupan. Wala indal malakaini, wala inda su'alil malakaini. Tidak juga Allah memberikan pertolongan dengan iman yang dimiliki dalam hatinya ketika mendapatkan pertanyaan dari dua malaikat. Waqtal mamat, pada saat kematian. Mereka sendiri yang mengikuti kan. Seperti baru-baru ini kan ada yang heboh Bapak Ibu ya. Seorang ateis mengatakan lebih senang untuk berada di neraka daripada di surga. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Padahal ibu-ibu yang kami muliakan, ada hadis Nabi yang mengatakan ketika seorang itu berdoa kepada Allah, di dalam doanya itu, ya Allah, aku bermohon surgamu. Seperti Allah menis'alukal jannah. Maka disebutkan di situ pada saat yang bersamaan surga yang makhluk Allah itu meminta kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah, masukkanlah orang yang sedang meminta kepadaku itu nanti ke dalam surga, ke dalam diriku, ke dalamku. Jadi kalau kita bermohon kepada Allah untuk minta surga, maka saat itu surga itu minta kepada Allah. Nanti orang yang berdoa untuk masuk kepadaku, masukkan dia kepadaku ya Allah. Sebaliknya, wa na'udzubika minan nar, itu artinya ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari neraka. Maka neraka berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan orang ini karena kemauannya untuk terhindar dari. Itu begitu. Nah sekarang ada orang meminta dirinya pengen masuk neraka. Kira-kira pemahaman balikannya, ya neraka akan ngomong, ya Allah masukkan dia ke dalam diriku, dia minta sendiri masuk neraka. Kan begitu. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu muliakan, di dalam bersyariat menjalankan prinsip-prinsip keagamaan gitu ya, itu ada hal-hal yang tidak boleh dibuat candaan. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh masuk di dalamnya itu iseng. Karena keisengan itu ada konsekuensinya. Iseng misalnya menyatakan diri syirik kepada Allah, naudzubillah. Menyatakan diri senang kepada kekufuran, aduh naudzubillah. Itu tidak bisa iseng, nggak bisa cuma gurauan, candaan. Bahkan di dalam ayat diperingatkan tuh, fala ta'udu ma'ahum, jangan kau duduk-duduk, jangan kau membersamai, jangan engkau bergaul, jangan kau berkawan, berteman orang-orang yang suka menghina Al-Quran, orang yang suka menghina ajaran Islam. Dalam Al-Quran bunyinya begitu. Artinya supaya menjadi pelajaran bahwa orang-orang yang seperti itu tuh jangan dijadikan sebagai apalagi panutan, teladan, auzubillah kan. Gaul pun jangan, jauhi dia karena dia telah melecehkan ajaran Allah, ya, ajaran Islam. Dalam perintah-perintah Allah terhadap surga itu diminta
kita meminta. Terhadap neraka itu kita minta perlindungan. Lah ini ada orang meminta sebaliknya neraka kan, kalau dianggapnya bercandaan, maka itu bercandaan yang tidak pada tempat. Sama seperti, mohon maaf, orang bercanda dalam perkara talak. Maka sebagian ulama mengatakan kalau orang mengucapkan kata-kata talak, maka itu bisa jatuh talak itu. Begitu, meskipun bercanda. Jadi hati-hati dengan bercandaan yang mengandung aspek hukum atau keyakinan di dalamnya. Kita tidak boleh. Bercanda itu boleh, tapi bukan pada wilayah-wilayah yang seperti berbahaya. Baik, Bapak Ibu muliakan. Lanjut. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Bapak Ibu tahu sifat wajib bagi Allah berapa? Kalau dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah? 99. Itu nama-nama Allah. 20. Ada berapa sifat mustahil bagi Allah menurut Ahlussunnah wal Jamaah nih? Maturidiyah Syariah. Sifat wajib bagi Allah itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menurut akidah Asy'ariyah itu ada 20. Sifat mustahil lawannya ada 20. Sifat jaiznya ada 1. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Hal yang meskipun itu bukan rukun iman, tapi sebagai mukmin golongan Ahlussunnah wal Jamaah kita perlu tahu tuh sifat wajib. Maka anak-anak kecil kita itu hafal tuh dan seterusnya kan gitu ya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Lawannya namanya sifat mustahil bagi Allah. Itu ada 20 juga. Kalau wujud lawannya adam, baqa lawannya fana, idam hudus, qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu ala ghairihi kan gitu. Wahdaniyat, ada wahdaniyat, dan seterusnya. Iya dan seterusnya. Baik. Adapun sifat jaiz bagi Allah, maksudnya sifat jaiz itu adalah sifat di mana Allah itu boleh menggunakan itu dan boleh tidak menggunakan itu. Kalau yang tadi wajib, tidak boleh Allah tuh tidak itu tuh. Allah wujud, harus wujud Allah itu. Yakin dalam keyakinan kita harus wujud, nggak boleh enggak. Allah itu harus kidam, harus. Allah itu harus bako, nggak boleh enggak. Masa Allah punah? Allah itu wahdaniyah, Allah itu esa, nggak ada temannya, itu harus begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. 20 sifat wajib bagi Allah yang tidak boleh tidak. Artinya tidak boleh tidak itu kita meyakini bahwa itu mesti ada pada Allah dan tidak boleh hilang dari Allah. Nah, ada satu sifat yang boleh ada, boleh tidak ada. Segendak Allah itu. Apa sifat Allah itu? Allah melakukan atau Allah tidak melakukan adalah kehendak Allah. Jaiz itu. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu adalah Allah akan melakukan atau Allah tidak akan melakukan, itu terserah Allah sendiri. Jadi tidak ada keharusan. Apa sifat jaiz? Allah melakukan atau tidak melakukan itu adalah kehendaknya. Yaf'alullahu ma yasha. Itu hadis itu ayatnya tuh. Yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, yang dia kehendaki itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Allah mau melakukan atau Allah tidak mau melakukan, itu hak Allah. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengharuskan. Bilang, harus ya sekedar Allah mau melakukan atau tidak, ya terserah. Allah melakukan atau tidak melakukan, itu adalah kehendak. Itu namanya sifat jaiz. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa-apa yang dia kehendaki. Ai min hidayatil mu'mini, yaitu kehendak Allah untuk memberi petunjuk kepada mukmin. Wa idlalil kufri, memang kehendak Allah juga untuk menyesatkan orang kafir. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu, Allah atau dia tidak dimintai pertanggungjawaban amma yaf'alu, atas apa yang diperbuatnya oleh Allah sendiri. Tidak akan dipertanggungjawabkan, tidak akan ditanyakan. Itu kehendak Allah, nggak ada yang protes. Wahum yus'alun, sedangkan mereka yakni manusia yus'alun akan dimintai pertanggungjawab. Jadi yus'al di sini artinya dimintai pertanggungjawaban. Jadi yas'al bisa artinya bertanya, yus'al bisa artinya ditanya. Yas'al bisa artinya meminta pertanggungjawaban, yus'al artinya dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Dikata yas'al itu artinya pertanggungjawaban atau bertanya. Terus
Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Alam taro, tidakkah kau lihat atau tidakkah kau perhatikan? Bisa juga, tidakkah kau cermatan, tidakkah kau perhatikan? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang apa? Baddalu ni'matallahi kufran. Baddalu, mengganti, menukar nikmatullah, kenikmatan dari Allah dengan kekufuran. Oke, lanjut. Jadi alam, kata A itu, Bapak Ibu, kata A itu artinya Maksudnya gimana Ustaz itu? Ya, nikmat Allah dengan kekufuran. jadi maksudnya adalah ini kan konteksnya ya bisa konteks khusus, konteks umum ya. Konteks khusus gitu ya. Allah sudah kasih kepada manusia itu banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat rizki, harta, nikmat kehormatan, dan sebagainya. Tapi membalasnya kepada Allah dengan kemaksiatan. Itu namanya engkau mengganti kenikmatan dengan kekufuran. Rizki yang sesungguhnya turun kepada kita kan bukan bukan karena usaha kita semata, tapi itu nikmat Allah. Betapa banyak orang yang sudah di depan mata mau dapat rezeki tiba-tiba lenyap karena belum rezekinya dari Allah. Berapa banyak orang-orang yang kira-kira nggak menduga-duga nggak dapat rezeki tiba-tiba dikasih rezeki. Nah, berarti rezeki itu memang hakikatnya dari Allah, tapi jalannya bisa melalui infak, bisa melalui dermawan, orang-orang dermawan, bisa melalui pekerjaan, bisa melalui perdagangan dan sebagainya. Nah, Allah anugerahkan nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat kekayaan, nikmat kemuliaan, kehormatan di tengah masyarakat. No, tapi si orang yang diberi nikmat itu kok tidak taat kepada Allah, sholat males, bahkan melakukan kemaksiatan, keburukan. Maka itulah kira-kira yang dimaksud dengan alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Itu konteks sekarang. Kalau konteks dulu, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang-orang jahiliyah itu, Mekah itu, kan Allah kasih banyak kenikmatan. Apa di antara kenikmatannya? Tanah gersang, susah air, dikasih zam-zam. Apa lagi itu? Terus kemudian dikasih oleh Allah keamanan dari bahaya, dikasih amanahum min wa amanahum min khauf, at'amahum min ju'. Dikasih oleh Allah rezeki sehingga mereka tidak kelaparan. Di Mekah itu setiap tahun itu ada saja orang mesti lewat lalu lalang ke situ. Maka pasar di Mekah itu terkenal. Ada Suq Ukaz, ada pasar Ukaz, kan begitu. Ada pasar Koinukok kalau di Madinah itu ya. Begitu banyak pasar-pasar yang orang dari kalau musim panas, kalau musim dingin, atau orang mau melewati dari utara ke selatan, selatan utara, mesti melewati Makkah. Maka begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka penduduk Makkah. Kenapa? Begitu Allah mengutus nabinya, kok nabinya dimusuhi gitu. Nabinya itu kok dikata-katain, gila lah, penyihir lah, dan sebagainya. Nah, kira-kira ungkapan alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Lanjut, istifham lit ta'ajjub. Jadi A itu istifham. Apakah itu istifham? Lit ta'ajjub. Jadi heran aja. Ta'ajjub itu heran. Jadi kata tanya untuk menunjukkan keheranan. Ala ta'jab ayuhas sami. Janganlah kau kaget heran wahai pendengar. Min ulaika, dari mereka. Alladzina ghayyaru, orang-orang yang mengganti nikmatallahi, nikmat Allah, bil kufri, dengan kekufuran, wa takdzib, dengan pendustaan. Maksudnya apa nih? Qalal mufassirun, maka para ahli tafsir berkata, pendapatnya apa nih? Hum kuffaru Makkah. Jadi yang disebut dengan kata-kata yang di ayat ini khususnya adalah kuffaru Makkah, orang-orang kafir Mekah. Faqad askanahumullahu hurmatal amin, haramahul amin. Allah telah menempatkan mereka, orang-orang Quraisy kafir itu, di mana? Haramahul amin, di wilayah haram yang aman, di Mekah yang aman. Waja'ala aisyahum, waja'ala Allah jadikan aisyahum, kehidupan mereka, fisah,
Jalan ke lapangan. Itu tadi kan cerita tuh. Dagang, bolak-balik, mampir ke Mekah. Jadi perdagangan di Mekah ramai karena pada pasar orang selalu berkunjung, yang dari Yaman yang melewati ke situ dan ke situ, yang dari Palestina mau ke Yaman yang lewat situ. Jadi jalur, kalau orang sekarang jalur sutra, jalur emas. Nah itu kan nikmat dari Allah. Lalu nikmat Allah yang lain apa? Wa ba'atha fihim Muhammadan, dan Allah mengutus kepada mereka Nabi Muhammad ya sebagai rasul. Falam ya'rifu qadra hadhihi ni'mah. Tapi mereka tidak mengakui begitu banyak nikmat ini. Wa kafaru bihi, dan mereka mengingkarinya. Wa kazzabuhu, dan mendustakannya. Itu yang dimaksud dari ayat tadi. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengganti kenikmatan dan datang dari Allah dengan kekufuran kepada Allah? Kenikmatannya banyak, ya. Kok kenapa jadi ingkar? Boleh jadi kalau ini ditarik ke Indonesia, ditarik ke negeri yang lain, gitu kan? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Negeri ini negeri yang subur, yang makmur, yang melimpah kekayaannya. Tapi kenapa hartanya tidak, kekayaannya tidak dimanfaatkan untuk masyarakatnya, dijual, dikorup dan sebagainya? Itu berarti sama dengan baddalu ni'matallahi kufran. Merubah, mengganti, menukar kenikmatan yang Allah hadirkan di negeri ini yang harusnya jadi kaya, sejahtera, gitu kan, karena menyeleweng dan sebagainya. Itu tanda. Maka apa selanjutnya? Lihat di bawahnya. Mana tadi? Fabtalahumullahu, maka ditimpa bala, ditimpa musibah, ditimpa kehancuran. Itu orang kalau menyimpang begitu, negeri yang harusnya nyaman, aman, damai, tentrem, gemah, ripah, loh jinawi, karena yang mengaturnya mungkin orang-orang yang tidak amanah, jadinya Allah timpakan kesulitan sengsaraan. Wa ahallu qaumahum daral bawar. Apa maksudnya ahallu qaumahum daral bawar? Ai anzalu, atau yakni Allah turunkan atau mereka menurunkan qaumahum kepada penduduknya. Jadi mereka para tokohnya itu berlaku dengan perbuatan fasiknya itu seakan-akan menimpakan kepada kaumnya darul salak, tempat kehancuran, negeri kehancuran. Dengan apa dilakukan itu? Bikufrihim wa tughyanihim. Karena kekufuran kepada Allah, wa tughyanihim, dan kedurhakaan para tokoh, para pemimpinnya di saat itu kepada Allah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid, dan Utbah, dan banyak tokoh-tokoh yang terkenal waktu itu. Mereka ingkar kepada Allah, kepada risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka ditimpakan kepada mereka bencana. Tsumma fassaraha biqaulih, kemudian ditafsirkan ayat berikutnya ini. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal masir. Ay ahalluhum fi jahannama yazuquna 'adzabaha. Ahalluhum, mereka menempatkan gara-gara dengan kekufurannya itu jahannam, neraka jahannam. Yazuquna 'adzabaha, di dalam neraka itu mereka yazuquna, merasakan, adzabaha, azabnya. Wa bi'sat jahannam, seburuk-buruk jahannam itu adalah seburuk-buruk mustaqarran, seburuk-buruk tempat tinggal. Ini mustaqar punya tempat tinggal. Baik, selanjutnya nih, siapa yang mau baca nih? Bapak Ibu nih di bawahnya nih. Silakan Ibu Juria, mau baca Ibu? Baca alu lillahi andada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi andadan ay ja'alullahi syuraka'a mumalisi na'abadu muka ibadatihi yudillu an sabilih yudillun nasa an dinil Islam. Qul tamatta'u ay istamti'u bina'ihim bida'ihid dunya wa huwa wa'ida wa tahdidun fa inna masirakum ilan nar fa inna marji'akum ila adzabi jahannam. Iya, betul. Selanjutnya, Wanita. Ya Ustaz. Qul ibadiyallazina amanu ay qul ya Muhammad lahum yuqimusah ay
falyuqimu sholata al-mafruḍah alaihim wa yu'adduha 'alal wajhil akmal wa yunfiqu mimma razaqnahum ay wal yunfiqu mimma an'amna alaihim bihi minar rizq sirran wa alaniyah ay khafiyatan wa jahra min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal ay min qabli yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Baik, kita ulang dari bacaan tadi ya. Wa ja'alu lillahi andada. Ay, yakni ja'alu mereka orang-orang kafir lillahi hadapan Allah. Roka'a serikat-serikat, sekutu-sekutu, teman-teman. Mereka menyandingkan di sisi Allah itu sekutu. Mumathilina yang dianggap serupa di dalam fungsi, seakan-akan mereka serupa. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan, jadi jangan dianggap bahwa orang-orang Quraisy jahiliyah itu tidak percaya sama Allah, percaya mereka sama Allah. Jangan mengira bahwa orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu tidak yakin adanya Allah. Yakin mereka adanya Allah. Dan itu terbukti dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat Al-Quran yang mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika mereka orang kafir Quraisy itu ditanya siapa yang akan menciptakan langit dan bumi, mereka segera menyatakan pasti Allah. Jadi keyakinan mereka terhadap Allah Sang Pencipta itu mantap di hati. Kalau gitu kenapa keburukan mereka, kejahatan mereka, kesesatan mereka? Kesesatan mereka bukan pada tidak percaya adanya Allah, tapi mereka meyakini, mempercayai ada berhala-berhala yang mereka anggap sebagai sumber keselamatan, sumber keberkahan, sumber kebaikan, dan sebagainya. Itu di samping Allah. Jadi Allah mereka yakini sebagai pencipta, namun untuk mendatangkan kesejahteraan ada berhala ini. Untuk mendatangkan keamanan ada berhala ini. Untuk mendatangkan kenyamanan ada berhala ini. Mendatangkan kemakmuran ada berhala itu. Jadi itulah yang disebutnya syirik. Gitu. Jadi bukannya orang Quraisy itu nggak percaya sama Allah, percaya benar adanya Allah. Gitu. Yang tidak ingini adalah adanya keyakinan selain Allah, selain kepada Allah, tentang Tuhan-Tuhan lain, berhala-berhala lain yang fungsinya mengganti fungsi Allah, memberi kenyamanan, memberi keamanan, memberi keselamatan, memberi rizki, memberi macam-macam. Maka jumlah konon katanya jumlah berhala di sekitar Ka'bah saja jumlahnya ratus. Baik. Terus kita lanjutkan lagi, ulangi lagi. Mumathilina abaduhu ka'ibadati. Mereka mempersamakan gitu, Tuhan-Tuhan berhala tadi dengan Allah. Lalu mereka abaduhu, mereka sembah ka'ibadatihi, seperti mereka menyembah Allah. Liyudillu an sabilih. Maknanya liyudillu nasa an dinil Islam. Itu dilakukan, maka itu dapat menyesatkan, mengeluarkan manusia an dinil Islam, dari agama Islam. Qul tamatta'u. Maka terhadap orang-orang yang berlaku seperti itu Allah berfirman, qul tamatta'u, maka bernikmat-nikmatlah kalian. Nikmatilah oleh kalian. Ai istamti'u bina'imid dunya, artinya nikmat, rasakanlah kenikmatan dunia. Istamti'u bina'imid dunya. Ayo nikmatilah kalian kenikmatan dunia. Wa huwa wa'idun wa tamhidun. Karena itu sesungguhnya adalah wa'id, adalah ancaman, wa tamhidun, dan adalah peringatan. Fa inna masirakum ilan nar, kata Allah kepada orang-orang yang syirik tadi itu, fa inna masirakum ilan nar, tempat kembali kalian adalah kepada neraka. Ai maknanya fa inna marji'akum ila azabi jahannam, tempat balik kalian adalah azabi jahannam, siksa jahannam. Qul li'ibadiyalladzina amanu, katakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman. Maksudnya firman tadi adalah qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad, lahum, kepada mereka hamba-hamba Allah, qimus shalah, yang mendirikan salat,
falyuqimus sholata, hendaklah mereka mendirikan salat al-mafruḍah yang wajib. Mafruḍah itu wajib. Alaihim yang diwajibkan atas mereka. Terus al-mafruḍah alaihim wa yu'adduha 'alal wajhil akmal, dan melaksanakannya, menjalankannya, gitu kan? Menjalankannya secara sempurna. Jadi kita pernah hitung-hitungan nih, Masya Allah. Dibanding nikmat Allah yang diberikan kepada kita tentang waktu ini, Bapak Ibu. Misalkan contoh begini nih. Andaikan kita ini sholat 5 waktu, setiap sholat itu misalkan lamanya kita sholat itu 1 waktu sholat zuhur kan, 10 menit sholatnya ya. Kira-kira nyampe nggak kita sholat 10 menit itu ya? Nyampe ya. Atau 15 menit, 10 menit. Kalau 10 menit kali 5 waktu berarti berapa menit? 50-an. Cuma 50 menit ya? Iya. Jadi kalau kita bicaranya yang sederhana dulu ya. Kalau kita bicara misalnya waktu kita sholat itu dianggaplah rata-rata sholatnya adalah 10 menit satu waktu sholat. Berarti kalau 5 waktu berarti kita baru sholat itu 50 menit. Sholat sunat rawatibnya belum Ustaz? Belum, rawatibnya belum. Tambah rawatibnya. Rawatibnya kan ada 10 12. Ya. 12 rakaat. 12 rakaat. 12 rakaat. Masing-masing rakaat misalkan 2 menit. Rakaat nih, 2 menit nih ya. Atau 5 menit deh. 5 menit ya. Kalau misalkan 12 rakaat kan berarti sejam. 1 jam. 1 jam. 60 menit. 10 tambah 50, 110 menit. 110 menit. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan nih. Waktu yang Allah kasihkan kepada kita dalam sehari semalam itu kan 24 jam. 24 jam itu kalau dikalikan menit, jumlah totalnya itu 1440 menit. 1440 menit. Tadi kita ngitung berapa puluh menit? 110 menit. 110 menit. Tadi yang Allah kasih waktu 440. Berarti berapa persen tuh Bu? 110 per 1400. Berarti 8%. 8% Ustaz. Belum sampai 10% lah. Kan kira-kira gitu ya. Iya, jadi itu satu perbandingan yang sederhana, artinya benarlah kalau Bapak Ibu yang kami muliakan, benarlah kalau ada hadis Rasul mengatakan bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalannya, karena rahmat Allah. Begitu. Sebab tuh baru kita hitung-hitungan itu tadi ya. Hitung-hitungan waktu, 1 waktu aja begitu tuh. Ya Allah masih jauh banget ya gitu. Maka karena rahmat Allah kepada kita, meskipun kita barangkali nggak maksimal di dalam memenuhinya itu, maka insya Allah apa yang kita lakukan di luar kegiatan sholat tadi itu, seperti yang Ibu Bapak lakukan sekarang ini, begitu, belajar, Bapak Ibu beraktivitas, bekerja, maka itu di dalam Islam bisa bernilai ketaatan ibadah kepada Allah. Bahkan tidur saja bisa bernilai ibadah. Jadi kalau begitu, kalau sudah dikasih kesempatan oleh Allah begitu lebar, begitu luas cakupan ibadah yang namanya ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah, maka berarti sebenarnya semua aktivitas kita itu bisa kita ubah haluannya, bisa kita ubah arahnya, bisa kita jadikan semua aktivitas itu insya Allah menjadi aktivitas yang bernilai kebaikan, bernilai ibadah. Jadi tidak hanya sholat. Kalau sholat, betul itu namanya ibadah murni atau ibadah pure, atau ibadah mahdhah. Tapi begitu banyak ibadah yang lain yang bisa menjadi kategori ibadah ketika semuanya diniatkan karena Allah SWT. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan mereka wal yunfiqu mimma an'amna alaihim bihi minar rizq. Dan ini juga perintah Allah mengatakan wa yunfiqu mimma razaqnahum. Yang kita infakkan itu di dalam berinfak itu kan bukan semua harta. Mimma, sebagian kecil saja, sedikit saja dari yang sudah Allah berikan. Mimma itu artinya sedikit saja. Maka kemudian gampangannya hitung-hitungannya berapa persen? 2,5%. Itu yang standar gitu ya. 2,5%. Itulah yang memberikan yang diminta. Kalau
1 juta berarti 2,5%-nya berapa tuh? Juta 25.000. Kalau 100 juta 2.500.000. 500. Kalau 1 miliar berarti cuma 25 juta. Kalau 2,5% dari 1 M, 1 miliar berarti yang diminta Allah cuma 25 juta yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Subhanallah. Jadi betul-betul sebenarnya nilainya sebenarnya sih kecil. Kecuali kalau kita anggap besar ya besar juga kan, tergantung cara melihatnya. Harus mencapai 1 tahun Ustaz nisabnya. Betul, kalau memang mengikuti nisab dan haul begitu. Tapi ada yang mengatakan tidak perlu melihat nisab dan haul. Nanti kalau nisab dan haul kita nggak zakat-zakat. Iya, itu sih pendapat, artinya ada yang menyikapi ya kan syaratnya zakat itu kan nisab sama haul, betul. Nisab sama haul. Jadi kalau nggak sampai nisab, Ibu Bapak, 1 nisab itu kalau sekarang nilainya adalah 98 gram emas. Emasnya sekarang harganya 1 juta, berarti untuk emasnya nilainya berapa tuh? 88 juta. Ya, sekitar 88 juta. Nah, nanti orang-orang yang misalnya tidak pernah memiliki harta setahun nilainya seperti itu, misalkan, kan harus lengkap hartanya, kan gitu ya. Zakat harta. Iya, berarti nanti dia, saya kan nggak nyampe duitnya, ya, nggak ada di dalam tabungan waktunya segitu, kan misalnya. Maka itu berarti kalau menggunakan pedoman itu, dia tidak zakat. Enggak zakat, ya kan? Tetapi ada yang mengatakan kalau begitu berzakat itu setiap kali mendapat langsung saja potong 2%. Tidak perlu melihat nisab dan haulnya. Itu pendapat yang kedua. Jadi nggak perlu lihat haulnya. Kalau lihat haulnya nanti nggak ketemu zakatnya. Kecuali orang-orang yang memang mampu. Ada seseorang dapat 1 bulan misalnya 10 juta. Tahun kan 120 juta tuh Bapak Ibu. Nah, kebutuhannya ketika dapat 10 juta, ya 5 juta ya, per bulan. 5 bulan. Berarti kalau 5 juta kali 12 baru 60. Aman, dia nggak zakat kan. Itu kalau mau menghitung nisab dan haul. Silakan itu masing-masing mau ambil pendapat yang mengatakan tunggu nisab dan haulnya dalam setahun dan batas minimalnya. Ada yang mengatakan saya tidak mengikuti, artinya harus 1 haul 1 nisab. Karena kalau itu yang terjadi pada orang-orang tertentu berarti tidak akan pernah berzakat mal karena tidak nyampe-nyampe ke situ tuh. Kebutuhannya banyak terus. Gitu ya. Kebutuhannya banyak terus. Baik, kita lanjutkan. Sirra wa alaniyatan, berinfaknya itu sirron, baik sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan maupun terang-terangan. Nah, sembunyi itu bahasa lainnya selain sirron itu khofiyatan atau khofiyatan. Jahron itu nama lainnya adalah alaniyatan atau alan. Jahron alan itu artinya nyata, jelas, terang-terang. Min qabli ayat ya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datang hari la bai'un, tidak ada jual beli, fihi wala khilal. Tidak ada khilal persaudaraan atau hubungan. Hari tidak ada manfaatnya namanya jual beli dan tidak ada manfaatnya perkawanan pertemanan. Nah, perintah kalau diambil ke atas tadi, hendaklah orang itu berinfak, hendaklah orang itu berzakat, hendaklah orang itu bersedekah sebelum datangnya hari kiamat. Kiamatnya ada 2 macam. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kalau kiamat besar artinya akhir dari segala kehidupan. Akhir kiamat kecil adalah kematian. Jadi kiamat kecil yang maksud adalah kematian. Baik, kita lanjutkan pada terlibat. Sebutkan kata-kata yang menjadi objek maf'ul bih pada potongan ayat berikut ini. Ada 7 nomor. Silakan Bapak Ibu masing-masing menggaris bawahi. Saya kasih waktunya 5 menit. Bapak Ibu menggaris bawahi setiap nomor yang dianggap di dalamnya mengandung maf'ulun bih atau objek. Ya, silakan dicari masing-masing. Waktunya 5 menit. Silakan. Baik, Bapak Ibu sudah ketemu? Sudah dapat? Coba kita jawab sama-sama nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah
Alam tara, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, seperti kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Yang mana yang jadi maf'ul bihinya? Yang jadi maf'ul bih adalah matalan. Masalan. Nah, kalimat thayyibah adalah penjelasnya. Jadi yang jadi maf'ul sebenarnya adalah matalan. Nomor 2, Pak Heri, silakan jawab Pak Heri. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Jadi yang mana Pak Heri? Jadi kan nomor 2 ya. Linnasi Ustaz. Kalau maf'ul bih itu nggak boleh kasroh. Amsalah. Al-amsal. Al-amsal. Betul. Jadi wa yadribullahul amsala. Nah, amsala itu jadi objek. Penderita. Salah, iya. Terus nomor 3, Bu Nurjana, silakan Ibu Nurjana. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, mana yang dimaksud maf'ulnya menurut Ibu? Alladzina amanu. Satu saja yang jadi maf'ul, yang mana? Alladzina. Alladzina. Jadi maf'ulnya alladzina. Betul. Ya. Jadi maf'ul itu, objek itu Bapak Ibu tidak boleh berwujud fi'il. Yang namanya objek itu maf'ulun bih dalam bahasa Arab itu harus dalam bentuk wujudnya isim. Tidak boleh dalam bentuk fi'il. Betul. Gitu ya. Baik. Kalau Allahnya itu fa'il Ustaz. Betul. Allahnya sebagai subjek atau dalam bahasa Arab namanya fa'il. Oh, alladzina isim ada alnya ya Ustaz. Benar, alladzina isim. Selanjutnya nomor 4, Pak Takdir. Tafadhal nomor 4 Pak Takdir. Ya Ustaz. Wa yuhibbullahu dzalimin. Objeknya yang mana? Ad-dzalimin. Al-zalimin. Iya, betul. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi zalimin jadi maf'ul biha ya. Ada Bapak Ibu? Yang lain jawabannya? Oke, jadi nomor 4 itu jawabannya maf'ul bihnya ada 2 Bapak Ibu. Yasha. Yasha'u, isim atau fi'il? Fi'il. Tadi saya katakan kalau fi'il bisa nggak jadi objek? Tidak bisa jadi objek. Jadi yang jadi objek itu ma itu isim. Dan Allah mengerjakan apa saja yang diinginkannya. Nomor 5, Ibu Bonita. Taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Betul. Ladina. Kalau maf'ul bih tidak diawali oleh hurjar. Tidakkah kau perhatikan kepada orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Kan gitu ya. Jadi objeknya yang mana? Tidakkah kalian melihat orang-orang yang merubah nikmat Allah? Nikmat Allah. Jadi nikmat yang jadi maf'ul bih. Di antara fi'il dan fa'il. Ya. Terus wa ahallu qaumahum darul bawar. Tuh, jadi ahallu itu fi'il dan fa'il, qaumanya jadi objek. Ya, menjerumuskan apa? Menjerumuskan kaum mereka. Berarti kaumnya itu jadi objek. Nomor 6, Pak Syamsuddin. Wa ja'alum lillahi andadal liyudillu an sabili. Betul. Mereka menjadikan bagi Allah apa yang mereka jadikan? Sekutu-sekutu. Jadi objeknya mana? Pak Syamsuddin. Sekutu. Sekutu, betul. Yang mana ini sekutu ini, Pak? Andada. Betul. Jadi cirinya Bapak Ibu, cirinya maf'ul bih ini pertama dia isim, kedua bunyi akhirannya itu nasab fathah. Andadan, boleh fathah atau fathatain sama. Baik, selanjutnya Selanjutnya silahkan Ibu Muhartis ada bersama kita. Ada kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran
Oke, silakan. Alladzina maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya adalah Alladzina. coba nih. Jadi qul ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata. Jadi alladzina itu sebenarnya bukan maf'ul bih. Coba ibu bapak yang lain ada yang punya pendapat di mana maf'ul bihnya? As-sholata, Ustaz. As-sholata. Betul. Tadi Darul Bawar artinya apa, Ustaz? Darul Tempat Bawar itu tempat bawar. kehancuran, kerusakan. Baik, Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah akhirnya kita sudah menyelesaikan hari ini pembahasan Al-Qur'an 4 nih sudah kita tuntaskan. Insyaallah apa yang kita bahas ini sudah bisa menambah ya wawasan kita tentang maf'ul bih tadi. Maf'ul bih tadi. Baik, Bapak Ibu yang muliakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, mari kita akhiri bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pak Mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.